Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di konten kisah para nabi dan rasul Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kebon Baru Cilacap. Perkenalkan, nama saya Kazina Nikmah Holida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan awal penciptaan makhluk yang paling sempurna dengan segala kelebihan fisik, akal, dan pikiran, yaitu manusia. Manusia diberikan tugas oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Namun, yang dipertanyaannya, siapa sih manusia pertama dan bagaimana kemudian manusia tinggal di bumi dan menjadi khalifah? Mari bercerita. Allah SWT, Tuhan semesta alam, sebelum menciptakan manusia, terlebih dahulu menciptakan bumi, langit, dan alam raya seluruhnya, termasuk juga menciptakan malaikat, jin, dan iblis. Nabi Adam, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, adalah Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang dibentuk, kemudian diberi ruh oleh Allah sehingga tanah tersebut dapat hidup. Allah menciptakan Nabi Adam di surga, tempat yang indah, menyenangkan, dan penuh kenikmatan. Waktu terus berjalan, masa terus berlalu. Ternyata Nabi Adam merasa sendirian, sehingga Nabi Adam meminta kepada Allah untuk diberi teman hidup. Atas permintaan Nabi Adam tersebut, kemudian Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok, kemudian diciptakanlah Hawa, seorang perempuan cantik yang akan menemani kehidupan Nabi Adam di surga. Nabi Adam dan Hawa hidup bahagia di surga, dan Allah izinkan mereka untuk melakukan apapun sesuka mereka, kecuali satu hal, yaitu mendekati pohon kuldi. Kemudian Nabi Adam diberi penghormatan dengan Allah meminta kepada para malaikat dan iblis untuk memberi penghormatan kepadanya. Malaikat yang taat langsung bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Namun iblis yang angkuh dan sombong menolak karena merasa lebih mulia. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan manusia hanya dari tanah. Allah pun murka dan mengusir iblis dari surga ke bumi. Iblis yang tak terima kemudian bersumpah akan menggoda manusia sampai hari kiamat untuk mengajak kufur dan mengingkari perintah Allah, dan dapat mereka ajak berkumpul iblis-iblis lain di neraka. Sumpah yang kemudian diwujudkan pertama kali dengan iblis menggoda Nabi Adam untuk mendekati pohon kuldi, tapi gagal karena keteguhan iman dan ketaatan Nabi Adam. Namun iblis tidak hilang akal. Kemudian iblis menggoda Hawa dan ternyata berhasil. Iblis pun membisiki Hawa dan meminta Nabi Adam untuk mendekati pohon huldi dan meminta diberikan buahnya yang akan mereka makan bersama. Atas kejadian itulah manusia saat ini hidup di bumi. Allah murka dan mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga ke bumi dan dipisahkan keduanya. Penyesalan pun menghinggapi Nabi Adam, dan bertaubatlah Nabi Adam kepada Allah dan kemudian diterima oleh Allah. Setelah ratusan tahun, Nabi Adam pun tinggal di bumi dan dibekali dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah. Setelah ratusan tahun, kemudian Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali oleh Allah dan kembali hidup bersama, lalu memiliki keturunan yang menjadi cikal bakal manusia saat ini. Nah, dari cerita Nabi Adam tadi, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah, maka jangan saling menyombongkan diri. Yang kedua, iblis atau setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mereka menggoda manusia untuk kufur kepada Allah. Maka dari itu, kita harus melawan mereka dengan beribadah dan menjauhi larang-larangnya. Yang ketiga, dari kisah Nabi Adam tadi juga kita dapat belajar, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang kita buat, jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka ampunan Allah lebih besar. Gimana teman-teman?
sudah tambah pengetahuannya. Cukup sekian untuk konten kali ini. Terus ikuti konten-konten santri Pondok Pesantren Al-Iyyah Muhammadin Kebon Baru Cilacap. Saya undur diri. Salam santri. Bye-bye.